Persoalan hilangnya 13 orang pada tahun 1997 hingga 1998 mencuat dalam debat perdana calon presiden pemilu 2024 Senin 12 Desember 2023 malam. Perihal ini mulanya diungkap oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat memberikan pertanyaan ke Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ganjar menyebut bahwa ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan hingga saat ini. Ia juga menyinggung 4 rekomendasi yang diterbitkan Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tahun 2009 soal penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, yakni membentuk pengadilan HAM ad hoc, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Menjawab itu, Prabowo mengklaim dirinya sebagai sosok yang sangat keras membela HAM. Bahkan klaim Prabowo dirinya kini didukung oleh para mantan tahanan politik. Menteri Pertahanan itu juga menyinggung calon wakil presiden pendamping Ganjar Mahfud MD yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009. Di mana pada tahun tersebut DPR menerbitkan rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Prabowo mengaku dirinya sudah berulang kali menjawab pertanyaan soal kasus pelanggaran HAM berat. Lantas, siapa saja 13 aktivis yang hilang sejak tahun 1998 yang disinggung Ganjar dalam debat? Berikut daftarnya. Yang pertama, Petrus Bima Anugrah. Petrus hilang di Jakarta 30 Maret 1998. Ia merupakan mahasiswa Universitas Airlangga dan Sekolah Tinggi Filsafat Riyarkara. Penangkapan Petrus sebenarnya sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Ia ditangkap tahun 1997 karena menyebarkan kampanye Mega Bintang yang saat itu direpresi oleh pemerintah Orde Baru. Herman Hendrawan hilang di Jakarta pada 12 Maret 1998 ketika konferensi pers KNPD di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Hendrawan merupakan mahasiswa Universitas Airlangga. Yang ketiga, Suyat. Suyat hilang di Solo, Jawa Tengah 12 Februari 1998. Ia adalah aktivis yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik. Yang keempat, Wiji Tukul. Wiji Tukul dikenal sebagai penyair dan aktivis HAM asal Solo. Lewat syair dan puisi yang ia tulis, Tukul menjadi salah satu tokoh yang turut melawan penindasan rezim Orde Baru. Sejak Juli 1996, Tukul kerap berpindah keluar masuk daerah dari satu kota ke kota lainnya karena bersembunyi dari kejaran aparat. Dalam pelariannya, ia tetap menulis puisi-puisi pro-demokrasi, salah satunya bertajuk Para Jenderal Marah-Marah. Wiji Tukul terakhir terlihat di Jakarta pada April 1998 dan sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Yang kelima, Yani Afri. Yani hilang di Jakarta pada 26 April 1997. Ia merupakan seorang sopir dan pro PDI Megawati. Sebelum dinyatakan hilang, Yani sempat ikut pemilu 1997. Ia juga sempat ditahan di Makodim Jakarta Utara. Yang keenam, Sony. Sony hilang di Jakarta pada 26 April 1997. Ia merupakan seorang sopir dan pendukung PDI Megawati, juga teman dari Yani Afri. Yang ketujuh, Dedi Hamdun. Dedi hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997. Pengusaha yang aktif dalam Partai Persatuan Pembangunan ini juga sempat terlibat dalam kampanye 1997 Mega Bintang. Yang kedelapan, Noval Al-Katiri. Noval merupakan teman dari Dedi Hamdun yang juga seorang pengusaha dan politisi P3. Noval dinyatakan hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997. Yang kesembilan, Ismail. Ismail adalah sopir dari Dedi Hamdun yang turut hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997. Yang ke-10, Ucok Munandar Siahaan. Ucok adalah mahasiswa Perbanas. Dia diculik ketika terjadi kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta. Yang ke-11, Hendra Kambali. Hendra hilang di Jakarta pada 15 Mei 1998. Siswa SMA ini tak lagi terlihat ketika terjadi kerusuhan di Glodok, Jakarta Barat. Yang ke-12, Yadin Muhyiddin. Yadin Muhyiddin merupakan alumnus sekolah pelayaran. Ia sempat ditahan di Polres Jakarta Utara dan dinyatakan hilang pada 14 Mei 1998. Yang ke-13, Abdun Nasir. Abdun adalah kontraktor yang hilang saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.